Oke, jadi kita akan membahas CNN atau Convolutional Neural Networks untuk computer vision. Jadi ini sebenarnya lebih membahas arsitektur-arsitektur yang sering dipakai di computer vision. Sebenarnya ada banyak sekali ya arsitektur yang digunakan di computer vision, dan juga yang lebih apa ya, performa lebih bagus ataupun yang paling terbaru gitu ya, misalkan menggunakan transformer dan sebagainya ya. Cuma di sini belum kita bahas, salah satu alasannya karena transformer juga belum kita bahas. Lalu untuk skopnya nanti terlalu besar jadinya. Karena kebetulan kalau misalnya kita pakai transformer itu juga nanti penghitungannya cukup berat segala macam. Jadi nanti untuk apa namanya, bukan berarti nggak boleh dipakai ya. Kalau mau belajar silahkan. Cuma untuk yang sekarang kita akan membahas uh, arsitektur yang menggunakan specifically convolutional neural networks. Jadi kalau misalkan di computer vision itu task-nya itu secara umum bisa dibagi menjadi 3, image classification, semantic segmentation, dan juga object detection. Walaupun sebenarnya bukan hanya itu. Jadi ada juga misalkan object registration juga bisa, itu juga salah satu task ya. Cuma secara umum task yang utama ya, the main task in computer vision are image classification, semantic segmentation, and object detection. Dan ini sebenarnya arsitektur-arsitektur yang dibahas ini juga merunut dari sejarahnya ya, dari yang paling pertama dari Net5 sampai yang tahun 2018 itu Squeeze and Excitation Networks ya. Lalu untuk semantic segmentation itu mulai dari FCN sampai UNet, dan UNet ini masih salah satu yang paling umum digunakan. Jadi biasanya tetap derivatif dari UNet sebenarnya. Ya, kalau misalkan object detection juga seperti itu. Ya, paling pertama itu salah satunya itu ada RCNN model family, lalu ada single shot multi box detector SSD, you only look once, YOLO, atau arsitektur-arsitektur lainnya. Dan biasanya untuk object detection sendiri itu biasanya nanti turunan dari antara kalau nggak SSD ya YOLO. Saya kurang tahu sih untuk yang lain, tapi biasanya yang paling sering digunakan itu antara SSD turunan ya. Jadi pengembangan dari SSD dan YOLO. Begitu juga dengan semantic segmentation ya. Biasanya pengembangan dari UNet. Nah, kalau image classification itu lebih banyak perkembangannya. Salah satu alasannya karena image classification untuk apa namanya, datasetnya itu lebih robust, dalam artian datasetnya lebih banyak ya, lalu benchmarkingnya juga lebih gampang. Kalau misalkan image semantic segmentation itu lebih susah karena objek yang mau disegmentasi itu kan sangat beragam. Jadi benchmarkingnya agak lebih susah ya. Jadi biasanya masih turunan dari UNet, walaupun nggak semua. Jadi bisa aja juga gabungan antara UNet dengan misalnya transformer ataupun modul-modul lainnya gitu ya, itu juga bisa. Tapi biasanya idenya itu tetap sama. UNet itu kan idenya itu autoencoder sebenarnya ya. Jadi nanti kita bahas. Oke. Jadi yang pertama itu image classification. Dan ini salah satu, ini juga lupa ya. Sebenarnya semua ini ya, semua arsitektur ini sebenarnya juga dibahas di buku ini. Saya ambilnya dari buku ini. Jadi memang paling terakhir itu tahun 2019 ya. Jadi ini pertama adalah image classification. Jadi kalau image classification itu sebenarnya kan kita ingin melakukan klasifikasi terhadap satu buah gambar ya. Jadi ini adalah contoh digit dari MNIST dataset. Kodenya digabung ya, padahal sebenarnya nanti kalau biasanya itu masuknya satu-satu ya. Jadi satu gambar ini misalkan gambar 4. Nah ini juga di sini contohnya MNIST ya, kita kasih gambar handwritten number from 0 to 9, and we want to classify the image as and then map it to class, jadi from 0 to 9 ya. Ada beberapa hal yang harus diingat ya, lokasi dan atau posisi dari digitnya itu sendiri atau localization itu tidak penting. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengklasifikasi saja. Lalu generally classes that are not included in the training set are not taken into account in the performance measure. Ya, jadi kalau misalkan kelasnya nggak ada ya kita biasanya
ya tidak dihitung di performanya. Ini juga salah satu sebenarnya tantangan ya di image classification, karena ya objek di dunia itu banyak sekali. Jadi ketika ingin membuat sebuah dataset itu membutuhkan banyak sekali contoh, tapi pada saat yang sama juga lebih gampang kita lakukan atau membuat dataset. Ya karena kita hanya cukup mengcrop gambar lalu memberikan label. Sedangkan kalau image segmentation atau semantic segmentation ataupun object detection ya, itu labelnya lebih banyak lagi. Kalau semantic segmentation kan kita harus kasih label untuk setiap pixelnya gitu ya. Nanti kita bahas. Lalu kalau misalkan object detection juga nanti harus dikasih bounding box. Jadi di antara ketiga task ini yang paling mudah dibuat datasetnya itu ya memang image classification. Jadi makanya benchmarkingnya itu lebih robust ya, lebih banyak. Lalu untuk performanya sendiri ya bisa dievaluasi menggunakan banyak sekali measurements. Ya, salah satu yang paling sering itu adalah confusion matrix measurements, misalkan akurasi, precision, recall. Ya, ingat-ingat mana aja yang biasa atau boleh dipakai, terutama kalau misalkan ada imbalance data. Lalu juga bisa menggunakan F1 score, ROC curves, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan beberapa minggu yang lalu. Nah, ini adalah salah satu atau sebenarnya pionir dari penggunaan convolutional neural networks untuk klasifikasi digit. Ya, jadi sebenarnya Lanet 5 ini sudah sangat lama ya dipropose-nya tahun 1998. Tapi waktu itu belum menggunakan GPU, ya makanya nggak bisa semua orang melakukan hal tersebut atau melatih ya or training using the network. Jadi pada intinya ya, kalau misalnya kita lihat image yang sudah kita lihat itu biasanya besarnya 28 kali 28, zero padded menjadi 32 kali 32, ya. Kita sudah bahas apa itu zero padded. Lalu kita dilakukanlah convolution. Di sini 5 kali 5, lalu juga nanti di sini ada subsampling. Di sini menggunakannya average pooling ya, bukan max pooling. Kalau max pooling itu kan kita ambil maksimumnya. Kalau misalkan average pooling itu dihitung ratanya di kernel yang ada ya. Tapi tetap subsampling, lalu convolution 5 by 5 lagi, lalu di sini ada fully connected ya. Nanti di sini ada output. Di sini adalah 10. Ada 10 neuron untuk terakhir itu untuk klasifikasi setiap kelas dari 0 sampai 9. Ya, lalu juga di sini belum pakai ReLU ya, belum pakai rectified linear unit. Itu nanti kita akan bahas besok hari Rabu. Jadi menggunakan radial basis function RBF non-linear function. Ya, bisa dilihat sebenarnya convolution-nya juga cuma 2 ya. Ada 2, subsampling 2 kali, lalu fully connected layer. Dan salah satunya adalah ya dulu saya pernah datang di di lecture-nya Lincoln ini, itu dia bilang ya memang dulu karena tidak GPU-nya belum ramah, jadi sangat sulit dipakai gitu ya. Lalu setelah GPU itu sering dipakai, muncullah arsitektur-arsitektur lain yang lebih dalam. Ya, kalau yang tadi cuma ada 2, kalau ini full connected, convolution-nya jadi ada berapa? Ada 7. Ya, convolution 1 sampai convolution 7, sisanya tetap fully connected ya. Kernel size-nya juga makin beragam, 11, 3, 5, 3, 3 ya. Lalu juga sudah menggunakan ReLU. Ya ini jadi AlexNet ini jadi arsitektur ini namanya AlexNet tahun 2012 ya di propose-nya. Jadi perbedaannya hanya bigger and deeper ya, lalu juga stacking multiple convolutional layers, ya, penggunaan ReLU, lalu juga penggunaan dropout layer untuk regularization ya, with 50% of the dropout rate. Jadi nanti kita akan belajar mengenai dropout itu besok ya, hari Rabu. Tapi ini adalah salah satu regularization teknik yang paling sering digunakan di CNN atau deep learning sebenarnya. Lalu juga menggunakan data augmentation. Nanti juga akan kita bahas hari Rabu besok. Lalu pada tahun 2015 ya, arsitekturnya dari AlexNet itu diekspand lagi oleh Google ya dengan nama GoogleNet.
Di sini juga sama, masih bigger and deeper than previous CNN architectures, ya. Lalu penambahannya adalah inception module, so Google Net can uses parameters more efficiently. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan AlexNet yang tadi, ya AlexNet itu menggunakan 60 juta parameter, kalau misalkan Google Net itu yang awal cuma menggunakan 6 juta. Ya, jadi inception module proposed in the Google Net architectures performs feature extraction using a combination of 1x1, 3x3, and 5x5 filters to cover various patterns in the image. Jadi sebenarnya ini kan masih sama ya, ada convolution, max pooling, convolution, coefficient, bla bla bla. Nah, ini ada inception module. Nah, inception module itu apa? Itu lebih ke arah dia itu jadi ada paralel convolution, ya. Ini contoh inception module yang naif version. Jadi biasanya ini previous layer kan cuma ada satu convolution operation aja ya, bisa menggunakan 3x3. Nah, kalau ini previous layer, dari previous layer feature maps-nya dimasukkan ke berbagai operasi convolution menggunakan size yang berbeda, kernel size yang berbeda. Jadi ada yang 1x1, 3x3, 5x5, dan ini ada yang 3x3 max pooling. Ya, jadi karena supaya bisa di concatenation semuanya gitu ya, kira-kira. Lalu kalau misalkan ada juga inception model menggunakan dimension reduction, ya, ini adalah 1x1, ini masuk dulu ke 1x1, baru masuk ke 3x3 ya. Jadi ini ada namanya 1x1 ini cukup apa ya? Cukup membantu dalam mengekstrak fitur. Ya, di sini ada alasannya why is one by one kernel important. Di sini tulisannya ya, remember that convolution is cross channel. Ya, jadi biasanya cross channel itu semua feature maps itu dilakukan apa namanya? Operasi secara keseluruhan ya. So it also computes all input channels or GB in the image or feature maps input from hidden layer ya. Nah, kalau misalkan 1x1 itu jadi lebih ke arah penggunaan bottlenecks layer that functions for dimension reduction. Jadi dia itu benar-benar melihat korelasi antara RGB. Biasanya dia lebih ke arah operasi hanya apa lokal features ya. Kalau 1x1 jadi biasanya di sini ya ditulis kalau ada kombinasi misalkan 1x1, 3x3, function as cross channel convolution 1x1 dan cross channel plus special convolution ya 3x3 dan 5x5 ya. Jadi di sini ada penguasaan yang nggak ada ya. Jadi sebenarnya kalau 1x1 itu kan nanti operasinya itu kombinasi antara semua feature maps apa ya, kombinasi dari seluruh feature maps ya. Jadi sebenarnya itu kan melihat hanya cross channel. Kalau misalkan dia lebih dari satu, nanti dia harus juga mengkombinasikan operasi cross channel dan special convolution. Jadi itu berbeda gitu. Nah, bisa saja kalau misalkan digabungkan, misalkan 3x3 itu informasi special convolution itu lebih kuat. Jadi cross channel itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memberikan informasi yang bagus. Jadi biasanya kadang-kadang penambahan cross channel convolution menggunakan 1x1 itu memberikan informasi yang berbeda. Kalau misalkan kita menggunakan convolution dengan kernel lebih besar daripada satu, kira-kira seperti itu. Lalu juga setelah itu atau sebelumnya ya, kalau Google Net itu 2015, kalau misalkan di sini juga ada VGGNet dipropose tahun 2014. Ini juga sama sebenarnya ya, deeper and larger, have small parameters. Jadi salah satu ini juga menunjukkan salah satu kelemahan deep learning sekarang ya. Jadi deep learning sekarang itu perubahan arsitektur sedikit itu bisa improve performance cukup banyak. Pada saat itu sih kita belum terlalu tahu ya mengapa penambahan deeper layers itu bisa meningkatkan performa, mengapa penambahan atau pembesaran atau peningkatan jumlah feature maps itu meningkatkan performa gitu ya. Kalau yang sekarang kan kita sudah tahu kalau penambahan layer itu akan mengekstrak fitur dengan level yang berbeda gitu ya. Jadi di situ sebenarnya idenya. Jadi pada saat itu, terutama awal-awal ya, tahun 2012 sampai 2014, 2015, 2016,
itu orang-orang itu lebih sering meningkatkan atau menambah layer, ya, dan melihat apakah dengan penambahan layer itu bisa meningkatkan performa, kira-kira seperti itu. Nah, lalu salah satu permasalahan penambahan layer di convolutional di CNN sebenarnya juga di apa ya, permasalahan di ANN. Ingat, permasalahan di ANN itu kan ada yang namanya diminishing gradient ya. Jadi gradientnya itu sangat kecil, terutama kalau misalkan layer itu sangat sangat dalam. Nah, itu juga sebenarnya bisa terjadi di CNN. Nah, salah satu cara ya untuk menghindari vanishing gradient gradient itu, ya, finishing atau diminishing gradient itu adalah penggunaan residual. Ya, jadi residual connection itu di sini biasa. Jadi waktu itu dipropose tahun 2016 ya, 2016 namanya residual networks atau ResNet, dan ini masih sangat menjadi fondasi di image classification, terutama untuk yang CNN ya. Pada saat itu salah satu yang paling dalam ya, 152 train layers ya. Nah, di sini perbedaannya adalah adanya residual unit ya. Residual unit di sini perbedaannya adalah ya, kalau di sini cuma convolution biasa. Nah, kalau di sini residual unit ini ada dua convolution di dalamnya, tapi ada juga skip connection ya. Ada skip connection. Jadi ada feature maps yang kita copy ya, lalu kita gabungkan di sini. Ya, ditambah lalu nanti kita gabungkan di sini edition, lalu kemudian ada nonlinear activation value. Ya, jadi di sini maksudnya adalah penambahan skip connection ini. Jadi bisa saja ya convolution di sini itu sebenarnya tidak bisa memberikan informasi yang cukup untuk penghitungan gradien. Jadi kalau misalkan di sini mentok, kan layer berikutnya jadi tidak memiliki gradien ya istilahnya. Nah, kalau misalkan di sini mentok, nanti tetap ada pass backward pass yang tetap masih bisa masuk ke skip connection, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini sangat menolong mencegah terjadinya vanishing gradient untuk di CNN yang jumlah layernya itu sangat besar. Lalu juga di sini ada tulisan Google's proposed Inception version 4 architectures combine the ideas of GoogleNet and ResNet. Ya, jadi bisa aja di sini residual unitnya itu bisa ditambah dengan Inception unit juga bisa. Ya. Lalu di sini ada juga struktur namanya extreme inception atau exception. Ini juga lumayan umum ya, digunakan untuk image classification. Di sini tahun 2017. Ya, kalau di sini exception itu dipropose juga oleh Google untuk depth-wise separable convolutional layer. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya mirip ya. Perbedaan antara 3x3 dan 1x1 convolutional CNN ya. Jadi di sini ada 3x3, ini kernel ada 3, lalu ini ada RGB ya, bisa dilihat di sini nanti ada feature maps-nya. Karena ada 2 kernel, jadi nanti feature maps-nya ada 2 ya, jadi kan bisa dilihat bahwa satu operasi di sini itu akan melakukan kombinasi antara spatial information ini 3x3 dan kombinasi dengan RGB akan menghasilkan satu output ya, menggunakan satu kernel. Begitu juga dengan yang ini ya, hasilnya itu akan di feature maps yang berbeda. Nah, kalau misalkan menggunakan 1x1 ya, bisa kita lihat yang informasi yang digunakan itu hanya cross channel-nya aja ya, spasialnya itu nggak ada ya. Jadi ini juga salah satu alasan tadi sudah dijelaskan mengapa 1x1 convolutional layer itu sangat bermanfaat juga. Nah, kalau misalkan di depth-wise separable convolutional layer, ya itu kernel itu nggak ada cross channel.
Jadi ini 3x3, ada 3 kernels ya. Ini satu kernel ini digunakan untuk satu feature maps. Jadi masing-masing feature maps itu diekstrak feature-nya menggunakan kernel yang berbeda. Jadi output-nya itu biasanya feature maps-nya itu sama dengan jumlah feature map sebelumnya, ya, dengan jumlah kernel juga yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada exception ini ya, apa, kayak skematiknya. Ini input, tetap ada 1x1 convolutional layer. Jadi cross channel-nya itu, ya karena di depthwise separable convolutional layer itu tidak ada cross channel operation, ya jadi cross channel information-nya itu diekstrak menggunakan 1x1, ya. Nah di sini baru selanjutnya ya digunakan depthwise convolutional layer, kira-kira seperti itu, ya. Jadi digunakan yang menggunakan kernel jumlahnya sama dengan input channel, kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan di sini ada input channel itu ada berapa? Ada 7 kira-kira feature maps-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini juga output channel. Jadi output channel-nya itu di sini karena 1x1 ya. Jadi kita bisa anggap di sini jumlah kernel itu ada 7. Baru setelah 7 ada 7, baru nanti setiap channelnya itu dilakukan operasi depthwise separable channel. Nah, lalu ya yang terakhir dipropos tahun 2018, sorry bukan 2019, itu adalah squeeze and execution networks. Ya, di sini sebenarnya hampir mirip ya, jadi ada skip connection juga. Cuman perbedaannya di sini, idenya adalah misalkan kita menggunakan kernel itu jumlahnya di sini contohnya ada berapa? Ada 6 gitu ya. Kernelnya ada 6, jadi output dari operasi convolution itu adalah 6 ya, 6 kernel, jadi feature maps-nya ada 6. Nah, idenya adalah atau argumennya adalah tidak semua feature maps yang dihasilkan itu penting ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan dalam tanda kutip ya atensi atau weights yang berlebih atau lebih tinggi untuk feature maps yang lebih penting. Nah, gimana caranya? Itu menggunakan SI block. Ya ini jadi waktu itu sebelum attention transformer atau attention ya. Ini lebih ke arah attention, belum transformer. Nah, jadi di sini ada feature maps itu dimasukkan ke SI block namanya squeeze and execution networks. Lalu hasilnya itu adalah sebenarnya weights untuk setiap feature maps ini. Ya, jadi weights dikalikan, lalu nanti di sini ada feature maps yang di-ignore ya, contohnya ada weights yang diberikan, ada feature maps yang diberikan weights lebih tinggi, dan ini otomatis diberikan oleh SI block ini. Nah, SI block ini sendiri menggunakan skematiknya seperti ini ya. Jadi ada global average pooling, lalu dense menggunakan ReLU, lalu dense menggunakan sigmoid. Jadi di sini lebih ke arah bisa bisa dilihat sebagai autoencoder sebenarnya. Jadi autoencoder. Jadi kita melakukan ekstraksi fitur menggunakan fully connected layer. Jadi hanya informasi paling penting saja yang bisa diekstraksi di sini. Lalu kemudian kita coba encode ya fitur yang sudah berhasil kita pelajari di sini. Ya, lalu hasil dari sigmoidnya itu kemudian dijadikan weights. Ya, jadi ini salah satu ya sebenarnya cara yang paling gampang sebenarnya. Jadi ada juga banyak sekali arsitektur yang menggunakan weighting seperti ini. Ya, fully connected layer, lalu hasilnya itu adalah weights. Oke, lalu di sini juga ya sebenarnya juga sama sih. Ini juga penjelasan yang tadi ya. Jadi SI block ini juga bisa digabungkan dengan residual unit. Ya, jadi residual unit ada skip,
Nah, keluaran dari C2 unit inilah yang kemudian di weighting ya, lalu kemudian baru digabungkan. Ya, kalau yang ini kan yang atau juga bisa digabungkan dengan inception module. Ya, jadi enaknya deep learning sekarang itu terserah kita mau pakai modul apa, mau itu inception, mau itu SI block, mau itu residual unit. Yang penting tahu ide dan argumen kenapa unit atau blok tersebut bekerja dengan baik. Ya, jadi misalkan kalau residual unit itu tadi apa? Karena dia itu apa? Menyelesaikan permasalahan vanishing gradient di ResNet yang sangat dalam. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya arsitektur yang cukup dalam, residual unit itu bisa dipakai. Kalau misalkan kalian mau mengekstrak fitur dengan menggunakan banyak size, ya itu bisa menggunakan inception module. Kalau misalkan kalian mau ada weighting untuk feature maps, bisa digabungkan dengan SI block. Ya, jadi itu sebenarnya enaknya deep learning, tapi juga susahnya. Jadi kita kadang-kadang juga nggak tahu apakah hasilnya itu akan bagus atau tidak. Oke, itu beberapa contoh ya, beberapa contoh arsitektur dari CNN untuk image classification. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Octavian. Ya Pak, saya mau tanya, kan berarti setiap arsitektur itu kan mau konfirmasi aja, berarti di deep learning itu penyesuaian arsitekturnya itu kayak try and error ya Pak? Iya, sebenarnya trial dan error itu juga kurang pas. Ya, jadi sebenarnya lebih ke arah kita harus mengetahui sebenarnya kekurangan arsitektur sebelumnya itu apa, gitu. Kekurangannya seperti apa, lalu kemudian bagaimana cara kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebenarnya cara yang paling tepat untuk riset ataupun pengembangan deep learning itu seperti itu. Jadi kita harus tahu permasalahannya apa, lalu kita selesaikan. Nah, kalau misalkan nanti apakah lebih bagus atau tidaknya, nah itu baru nanti harus cara eksperimen. Jadi kita harus menggunakan benchmarking, apakah hasilnya itu lebih bagus atau tidak. Atau dalam artian juga kita bisa visualisasi aja. Misalkan kita ingin mendeteksi, ya kan bisa dilihat kan apakah deteksinya itu bagian mana yang terdeteksi salah atau tidak. Jadi kira-kira sih seperti itu. Jadi nanti pas eksperimennya betul, eksperimennya itu harus dilihat mana yang lebih bagus, mana yang tidak. Tapi biasanya kalau dari riset, kalau dari paper-paper itu biasanya ada permasalahan di arsitektur sebelumnya, lalu coba diselesaikan di paper berikutnya. Itu sih. Terus Pak, eh apa, eh apakah jenis data yang diklasifikasi itu berpengaruh dengan arsitektur yang kita pilih gitu? Bisa aja. Jadi eh, jadi kalau misalkan image classification mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Maksudnya karena image classification itu kan mungkin berpengaruh kalau misalkan datanya itu apa ya, sangat jarang ataupun misalkan variasinya sangat besar, kira-kira seperti itu ya. Eh, Mungkin kalau misalkan image segmentation mungkin iya, karena variasi untuk apa namanya, per pikselnya itu cukup besar. Cuman yang perlu diingat kalau deep learning atau machine learning itu bahwa yang kita inginkan adalah supaya performanya itu bagus di unseen data, ya nggak? Jadi di generalization. Jadi yang perlu diingat itu, asalkan hasilnya generalizable atau lebih general itu biasanya lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya paper-paper yang bagus itu atau lebih sering atau sangat sering dipakai itu biasanya mau diganti datasetnya itu tetap bagus hasilnya. Walau mungkin sebenarnya ada yang tidak terlalu bagus, itu juga sebenarnya biasa terjadi, kira-kira seperti itu. Oke, Kasih Pak. oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke image segmentation.
Jadi kalau misalkan image segmentation itu seperti yang sudah saya berkali-kali saya bilang gitu ya. Jadi kalau image segmentation itu kita harus melakukan segmentasi per pixel ya, pixel level. Jadi bisa dilihat bagaimana di sini contoh semantic segmentation, kita harus melakukan segmentasi terhadap orang, sidewalk, roads, cars, bicycle, buildings, skies, bla bla bla. Jadi inilah mengapa semantic segmentation itu sebenarnya biasanya lebih menantang dibandingkan image classification. Nah, ini untuk CNN sendiri ya. Ini salah satu arsitektur yang paling awal ya untuk image segmentation, itu fully convolutional networks atau FCN. Jadi sebenarnya FCN ini dasarnya juga berasal dari image classification. Jadi bisa dilihat ini ada convolution, ya lalu nanti ada fully connected layer, nanti lalu tinggal dibesarkan pixelnya dari feature maps. Jadi feature maps itu di sini kan sudah sangat kecil, nanti dilakukan resizing feature maps-nya sehingga memiliki ukuran yang sama dengan input image. Ya, jadi di sini ada tulisan ya, the strategy is needed to restore the spatial resolution that has been reduced due to the convolution layer. Jadi waktu itu awal ini ya tahun 2015 benar-benar idenya adalah menggunakan image classification arsitektur lalu tinggal dibesarkan saja sizing dari feature maps-nya untuk image classification. Nah, biasanya untuk restoring spatial resolution bisa menggunakan upsampling dan juga transpose convolutional layers. Ya, jadi di sini kalau upsampling itu sebenarnya mudah ya. Biasanya maksudnya simple, bukan gampang, tapi simple itu biasa menggunakan lakukan interpolating, biasa menggunakan bilinear atau trilinear gitu ya kira-kira. Jadi kalau di sini ada misalkan downsampling atau menggunakan max pooling ya feature maps-nya dari ukuran yang lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, kalau upsampling itu dari ukuran yang lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, biasanya itu bisa dilakukan dengan copy. Biasanya paling gampang ya, kalau copy itu ya tinggal copy aja value dari pixel terdekatnya gitu ya. Jadi dia kayak broadcast gitu ke misalkan 2x2 berarti satu pixel itu nanti di copy jadi 4. Kira-kira sih kayak gitu. Ya. Atau bisa juga melakukan transpose, apa yang disebut transpose convolutional layer. Kalau misalkan kalian baca nama lainnya itu biasanya adalah deconvolution, tapi nama yang paling tepatnya adalah transpose convolutional layer, convolution operation ya. Jadi pertama-tama di transpose convolution layer ini adalah kita expand dulu menggunakan paired zero ya, expand by zero. Jadi ini contohnya yang tadi feature maps-nya itu adalah 2x3 ya, di-expand dulu. Di-expand sehingga nanti kalau dilakukan kernel dilakukan convolution menggunakan kernel 3x3 ya, jadi nanti output-nya itu 5x7 atau ya hampir double the size of the original input 2x3. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada bisa dibilang interpolating-nya itu menggunakan kernel, kira-kira sih seperti itu. Nah, di sini di paper FCN ini juga kemudian melihat ya bagaimana broadcasting dari feature maps yang kecil itu hasilnya seperti apa. Ya, jadi ini contohnya ya. Ini ground truth-nya, ini ada FCN 32, 16, dan 8. 32 ini FCN itu maksudnya dari feature maps dengan ukuran yang paling kecil
ya, ukuran sedang dan ukuran yang cukup besar ya. Bisa dilihat semakin besar feature maps yang digunakan untuk broadcasting, ya, hasil segmentasinya itu lebih bagus dibandingkan dengan feature maps yang lebih kecil ya. Jadi ini contohnya bisa dilihat ini image asli, convolution, convolution, pooling, convolution, pooling, pooling, bla 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 terus sampai convolution ya. Nah, pas upsampling bisa dilihat ini dari yang paling cuma satu ya. Ini kalau yang FCN 16 itu dari 2x2, kalau FCN 8 itu dari 4x4. Jadi semakin banyak atau sizingnya semakin besar, semakin bagus nanti segmentation-nya. Nah, akhirnya melihat dari sini ya bahwa kita memerlukan upsampling dan juga interpolating, maka tahun 2015 ya, setahun setelahnya UNet itu dipropose ya. Jadi ini awalnya digunakan untuk medical image segmentation. Jadi di sini juga ada, jadi sebenarnya mirip ya. Kalau misalkan dilihat dari FCN juga kan sebenarnya dia melakukan encoding ya. Jadi dia mengekstrak fitur yang tadinya spasialnya ukurannya besar itu jadi kecil. Itu di UNet juga seperti itu. Jadi ada di dalam UNet itu ada yang namanya encoder. Tugasnya extracting important features from input image ya. Yang tadi size-nya lumayan besar, nih contohnya 15 ke 512 kali 512 ya, kemudian menjadi lebih kecil karena ada max pooling, ya kemudian makin kecil sampai 128 ke 128 ya. Lalu nanti ada namanya bottleneck. Nah, di bottleneck ini lebih ke arah ekstraksi fitur setelah pooling terakhir ya, yang tadinya 128 kali 128 jadi 64 kali 64 ya, lalu feature maps-nya di-expand. Nah, nanti di sini apa yang disebut kita memiliki latent representation yang biasanya contains the most important features needed for semantic segmentation ataupun decoder ya, masuk ke decoding. Nah, lalu kalau misalkan yang di FCN tadi ya, itu kan langsung upsampling ya dari 1 menjadi 32 kali 32. Kalau yang ini tadinya 2 kali 2 jadi 32 kali 32. Jadi upsamplingnya itu besar banget ya. Nah, kalau ini upsamplingnya itu ya menggunakan sebuah arsitektur lagi ya sebenarnya, namanya decoder, yaitu decode latent representation into segmentation. Ya, jadi dari latent representation ini ya kita upsampling ya jadi 60 dari 64 kali 64 jadi 128 kali 128 ya, lalu ada skip connection digabungkan, concatenation, lalu convolution gitu lagi ya. Upsampling, skip connection, concatenation, convolution. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan size yang original. Nanti setelah kita dapatkan size original, lalu nanti kita tinggal tambahkan segmentation layer. Biasanya ini adalah convolution layer menggunakan 1x1. Non-linearnya adalah sigmoid. Ya, jadi nanti di sini sigmoid atau softmax lah, ya tergantung. Kalau misalkan objeknya ada banyak softmax, kalau objeknya cuma background sama objek ya bisa sigmoid. Jadi itu ya. Jadi lebih perbedaannya hanya bagaimana kita melakukan upsampling saja. Dan juga ini upsampling sekarang juga bisa menggunakan bukan hanya di sini ya upsampling, tapi juga bisa kita gunakan transpose convolution layer. Itu ya. Jadi ini masih yang paling umum digunakan untuk image segmentation. Oke, ada pertanyaan untuk image segmentation? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berikutnya, object detection. Ya, jadi object detection itu juga sebenarnya lebih menantang dibandingkan image classification. Kenapa? Karena bukan hanya objeknya kita klasifikasi, tapi juga lokasinya. Ya, jadi di sini kita membutuhkan apa yang disebut bounding box. Yang hijau ini bounding box label, yang merah ini adalah prediction. Nah, nanti
cara kita melakukan performance evaluation biasanya menggunakan intersection over union. Ya, jadi kita lihat intersection-nya per union. Jadi semakin banyak intersection-nya maka dan semakin mirip union-nya maka hasilnya akan semakin bagus. Satu ya. Ya, biasanya satu. Nah, lalu juga object detection itu biasanya labelnya itu adalah tuple ya. Image ID, lalu juga class label. Nah, jadi label ini nih ya, class label dan bounding boxes. Ya, class label misalkan ini bunga, bounding box-nya itu nanti ya biasanya itu adalah ini ya, ada 4 value, information on the coordinates of the center of the object, x, y, and the size of the bounding box. Ya, height and width. Ya, jadi itu untuk informasi bounding box. Nah, kalau di object detection itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan sliding window. Ya, karena kita tidak tahu lokasi objek tersebut di mana di satu image ya. Ini beda banget kalau di image classification kan kita tahu satu image itu hanya ada satu objek yang ingin kita klasifikasi. Kalau object detection itu biasanya konteksnya itu lebih luas dan kita ingin mendeteksi objek yang ingin kita deteksi, misalkan mobil ataupun orang gitu ya. Nah, maka biasanya dilakukan sliding window. Nah, sliding window itu biasanya sebenarnya dilakukan itu dengan melakukan gridding ya. Kita bagi image itu menjadi beberapa grid dengan ukuran yang fix. Jadi misalkan di sini dibagi menjadi 6x8 ya, lalu kita misalkan CNN ini ya melakukan sliding windows, misalkan di sini ya contohnya adalah 3x3 dengan rectangle ini. Nah, itu kita deteksi satu-satu. Jadi pertama ke sini, di sini ya, lalu kita pindahkan ke grid berikutnya, lalu kita gerakan ke grid berikutnya. Ya. Jadi makanya di sini bisa ada 2 deteksi untuk satu objek. Ya, ini biasanya terjadi karena sliding window. Dan juga terjadi adalah ada objek yang ukurannya beda, tapi kemudian tidak terdeteksi. Ya, jadi karena parsial dia tidak bisa terdeteksi. Nah, makanya biasanya sliding window itu dilakukan dengan menggunakan size yang berbeda-beda. Ya. Ya, misalkan sliding window objeknya itu dari sebuah image itu kita bagi beda-beda ya di sini. Ada 2x2, kalau di sini kan 3x3 ya. 3x3, 4x4. Jadi semakin besar nanti ekspektasinya adalah kita bisa mendeteksi objek dengan yang lebih besar yang muncul di image gitu. Nah, lalu untuk satu objek deteksi berkali-kali ya, itu bisa kita gabungkan menggunakan non-maximum suppression. Nah, ini nggak akan kita bahas ya, tapi maksudnya kalau kalian ingin tahu bagaimana cara melakukan non-maximum suppression, bisa baca di sini. Nah, ini lebih ke arah contohnya seperti ini ya. Jadi saat objek ini deteksi berkali-kali, ini ada 3 deteksi ya. Nah, nanti setelah non-max suppression, ya objek yang deteksi adalah menjadi 1. Nah, ini salah satu model yang paling sering digunakan ya, terutama untuk CNN ya, untuk object detection, itu adalah RCNN model family. Ya, jadi RCNN itu sendiri dipropose tahun 2014, itu di mana detection itu dibagi menjadi 3 modul. Ya, yang pertama itu region proposal, yang menggunakan selective search. Jadi ini metodenya itu non-CNN methods ya, yang berguna untuk melakukan proposing bounding box. Ya, jadi di sini ya, ini ada input image. Nah, di region proposalnya itu memberikan bounding box yang mungkin menjadi objek yang mungkin kita inginkan, yang ingin kita deteksi, kira-kira seperti itu. Lalu dari bounding box ini ya kita ekstrak fiturnya menggunakan AlexNet. Ya, jadi ini CNN. Lalu untuk objek classification-nya sendiri itu menggunakan SVM, jadi non-CNN. Ya, jadi ini ada beberapa modul yang non-CNN dan CNN kemudian digabungkan.
Nah, tahun 2015 dipropos lagi baru namanya FastRCNN oleh tim yang sama. Nah, di sini ada hanya dua modul. Yang pertama Region Proposal Networks, sudah CNN. Lalu yang kedua adalah Fast RCNN. Dalam artian ini adalah CNN for Object Classification and Bounding Box Regulation Update. Ya, jadi semuanya sudah CNN, tapi masih ada ya region proposal, lalu juga nanti dari bounding box itu kemudian akan dilakukan object classification dan juga non-suppression next. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu family berikutnya ya, untuk object detection atau model berikutnya adalah YOLO dan SSD. Jadi YOLO itu adalah You Only Look Once, dipropos tahun 2016. Ya, kalau ini perbedaan yang paling signifikan dibandingkan RCNN adalah model ini hanya menggunakan satu model arsitektur CNN untuk semuanya. Jadi untuk localization, mencari bounding box, dan juga object classification. Nah, begitu juga single shot multi-box detector SSD ya dipropos di tahun yang sama. Ya, cuma beda conference. Kalau yang ini CVPR, kalau yang ini ECCV, sama-sama conference yang cukup besar ya dan bergengsi di computer vision. Dan approach-nya hampir mirip ya. Jadi sama-sama hanya menggunakan satu model CNN untuk object detection. Perbedaannya antara SSD dan YOLO adalah SSD can detect smaller objects dan komputasinya lebih cepat daripada YOLO. Ya, lalu juga SSD itu lebih fokus ke real time object detection system pada saat itu, ya minimal pada saat itu. Jadi di sini perbedaan antara YOLO dan SSD, ini SSD, ini YOLO. Nah, kalau misalkan YOLO itu dia masih pakai grading juga ya, grading, lalu ada bounding box dan confidence-nya, jadi dibikin bounding box, ya lalu ada class probability map, nah lalu tinggal object detection-nya aja. Ya, jadi ini sebenarnya juga nggak akan saya bahas terlalu panjang apabila kalian, karena derivasinya juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi silahkan dibaca secara mandiri. Nah, kalau SSD di sini juga sama ya. Ada grid-nya, tapi dari grid-nya ini kemudian satu grid ini dibikin apa namanya? Box-nya itu bisa dilihat ya, maksudnya box-nya itu grid-nya ada yang dibagi menjadi 8x8, ada yang 4x4, dan satu box ini kemudian ada box dengan berbagai ukuran. Ya, jadi ada yang sub box, ada yang box yang lebih besar, ada yang rectangle, ada yang box yang lebih besar tapi dia apa namanya? Bukan rectangle, jadi ya segi 4 ya. Ada yang vertikal dan horizontal. Ya, jadi dia propose-nya itu seperti itu. Dibuatnya seperti itu ya. Dan karena dia ada multi-scale feature maps, ya maka dia bisa mendeteksi objek besar maupun kecil. Itu perbedaannya. Ya, lalu di sini juga ada architectures for object detection ya. Ini SSD dan YOLO itu sangat populer untuk object detection. Jadi banyak sekali variannya, banyak sekali perkembangannya ya. Dari SSD 300, SSD 500, YOLO V2, YOLO V3, YOLO 9000. Ya, jadi silakan baca sendiri lah kalau kalian ingin tahu. Nah, selain itu juga ada RCNN, Comeback Again ya. Di sini dia itu melakukan tidak hanya object detection tapi juga instance segmentation. Ya, jadi mendeteksi orang tapi juga kemudian orang di dalamnya itu dilakukan segmentasi. Dan bisa dilihat bahwa nanti di sini segmentasinya itu per instance atau per objek. Ya, jadi nanti bisa membedakan mana orang 1, 2, 3 dan seterusnya. Yaitu RCNN. RCNN juga perkembangannya ada banyak lagi ya. Jadi ini hanya akan membahas fondasinya aja. Di sini juga silakan baca sendiri. Ini juga sangat menarik ya. Tapi pada saat sama juga memerlukan data yang cukup banyak, karena datanya tidak hanya semantic segmentation, tapi instant segmentation plus bounding box-nya. Jadi cukup
cukup mahal juga ya, expensive. Nah, itu sebelum saya buka pertanyaan ya, jadi itu summary-nya. Kita sudah melihat arsitektur CNN untuk 3 task ya di computer vision, image classification, semantic segmentation, dan object detection. Bisa kita lihat convolutional layer itu sangat mudah untuk diimplementasi dan kita buat variannya ya, lalu kemudian bisa kita kembangkan sendiri sebenarnya. Ya, mudah dimodifikasi ya, itu salah satu keuntungan deep learning sekarang. Lalu juga di sini karena banyak sekali arsitekturnya, silakan dibaca, bisa dilihat di sini ya example-nya. Jadi kalau misalkan kita ke sini, saya coba dulu share screen salah satu lagi. Ini kalau menggunakan Keras ya, Keras dan TensorFlow. Kalau ada PyTorch juga ada, cuma di sini juga ada banyak contohnya ya. Jadi mulai dari UNet, classification, lalu juga kontrastif, nanti kita akan belajar habis ini. Ya, lalu juga ada vision transformer ya, deep lab V3. Jadi sudah banyak ya contohnya. Ya silakan dibaca, maksudnya dipelajari sendiri. Karena saya juga tidak hafal semuanya. Karena biasanya di image segmentation dan image segmentation biasanya masih berkutat di UNet sebenarnya, masih banyak di UNet. Walaupun perkembangannya juga ada yang transformer, tapi kalau di transformer itu untuk segmentation juga membutuhkan data yang cukup banyak. Sedangkan kalau di medical imaging, kalau saya kan medical imaging, itu data yang data yang ada itu tidak terlalu banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa kita break dulu ya. Kita break dulu sampai jam 4. Setelah itu baru kita lanjutkan ke topik berikutnya. Oke.
Oke, mari kita lanjutkan. Jadi topik berikutnya adalah representation learning. Ya, jadi representation learning itu kalau misalkan diingat ya, kita kan waktu itu sudah pernah membahas diagram Venn, hubungan antara AI, machine learning, dan juga deep learning. Nah, sebenarnya waktu itu kan kebagi 4 ya. Ada apa namanya? Ada AI, lalu machine learning, lalu ada representation learning, baru deep learning. Itu menurut buku deep learning ya. Jadi di sini kita akan membahas representation learning, tapi yang menggunakan deep learning. Ya, jadi kita akan melihat representation learning. Mengapa representation learning itu kemudian menjadi apa ya topik yang masih tetap apa ya sangat penting di deep learning ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai yang paling umum dulu, autoencoders, lalu generative adversarial networks. Nah, sebenarnya di representation learning ini baru aja muncul ya mulai 2020, 2021, 2022. Kalau misalkan kalian tahu, atau apalagi kalau misalkan kalian senang main Twitter, bisa melihat bagaimana sekarang AI itu bisa mengenerate gambar ya dari teks. Itu sekarang namanya kan Stable Diffusion. Nah, itu sebenarnya juga menggabungkan antara latent representation antara teks dengan gambar. Ya, jadi idenya itu sebenarnya di latent representation itu. Nah, bagaimana latent representation itu kemudian dibuat atau di training itu menggunakan apa yang disebut dengan stable diffusion ya atau diffusion model yang kemudian masih belum masuk di sini, cuma nanti kita akan coba lihat ya di GitHub-nya, nanti saya akan tunjukkan GitHub-nya, lalu kemudian kita akan lihat apa namanya contoh-contohnya ya. Jadi generative adversarial networks itu juga sudah cukup lama ya, sudah cukup tua, 2016 itu sampai ada beberapa approach untuk generative approach ya. Salah satunya adalah autoencoder, generative adversarial networks, lalu juga ada apa itu namanya saya lupa. Ada satu model yang pernah dicoba tapi kemudian tidak terlalu populer, apa itu ya, saya namanya lupa. Saya lupa namanya, dan kemudian ada satu lagi diffusion. Diffusion model itu yang sekarang sangat terkenal ya. Saya lupa satu lagi namanya apa. Nanti deh saya coba ingat-ingat lagi. Ya, jadi di sini kita akan membahas autoencoder dan generative adversarial networks ya. Untuk diffusion model kita akan lihat sedikit, tapi tidak di materi ini. Tidak ada slide-nya gitu ya. Oke, pertama autoencoders. Jadi autoencoders itu sebenarnya ya sebuah ANN atau artificial neural networks yang bisa mempelajari apa yang kita sebut sebagai dense representations atau latent representations atau codings. Ya, tapi sekarang kalau deep learning paling umum itu digunakan termnya adalah latent representations. Jadi autoencoder itu bisa belajar latent representation itu tanpa manual labeling ya. Jadi biasanya disebut sebagai unsupervised. Nah, lalu juga bagaimana caranya autoencoder itu bisa belajar latent representation? Nah, caranya adalah melakukan apa yang disebut dengan image reconstruction. Ya, di sini adalah reconstructing the input data. Ya, jadi dengan hanya belajar melakukan rekonstruksi input data ya atau input image, maka secara otomatis autoencoder itu bisa mempelajari latent representation dari image yang dimiliki, yang digunakan untuk training. Ya. Nah, yang perlu diingat kalau misalkan kita mendengar autoencoder, pasti kita akan membayangkan adanya encoder dan decoder, lalu seperti gelas gitu, kayak hourglass gitu ya, mengerucut lalu kemudian direkonstruksi. Padahal sebenarnya tidak selalu. Ya, jadi autoencoder itu ada dua tipe. Yang pertama itu undercomplete autoencoder, ya, yang mana yang biasa sering kita lihat ya, when latent representation of the autoencoder has smaller dimensions than the dimensions of the input data. Tapi ada satu lagi jenisnya yang namanya overcomplete autoencoder. Jadi
when latent representation of autoencoder has dimensions equal to or greater than the dimensions of the input data. Jadi ini ilustrasi dari undercomplete dan overcomplete autoencoder ya. Jadi ini adalah input data, ini adalah reconstructed data, ya, dan ini adalah yang paling tengahnya ya. Ini adalah keluaran dari hidden layer paling tengah itu, itulah yang biasa kita sebut sebagai latent representation. Ya, bisa kita lihat latent representation di sini itu dimensinya ada 2, ya, input 3, output 3. Latent representation-nya dimensinya 2, berarti dia undercomplete. Nah, di sini itu size-nya 4, ya. Jadi dia dimensinya lebih besar, dan itulah kenapa disebut sebagai overcomplete autoencoder. Ya, lalu, tapi pada saat yang sama mereka berdua ya sama-sama memiliki encoder dan juga decoder. Nah, sebenarnya autoencoder itu bersifat general, dalam artian bisa dipakai untuk melakukan ekstraksi fitur apapun datanya. Jadi kalau misalkan kita melatih autoencoder terhadap data 3 dimensi, ya lalu kemudian hidden layer-nya itu dimensinya 2, lalu kita latih ya datanya dengan baik, maka secara tidak langsung ya si autoencoder ini akan belajar bagaimana caranya melakukan operasi yang biasa kita sebut sebagai PCA atau Principal Component Analysis ya. Ya jadi kalau kalian pernah belajar PCA, misalkan di statistika ataupun di machine learning, ya, itu ya sebenarnya apa ya? Lebih ke arah emang projection dari higher dimension to low dimension, ya, yang mana projection-nya itu dimension-nya itu kemudian yang digunakan apa ya? Adalah informasi yang bisa benar-benar mengekstraksi atau fitur-fitur yang benar-benar penting istilahnya ya, yang variasinya itu paling besar, istilahnya seperti itu. Bisa dibaca sendiri ya PCA. Nanti saya takut salah menjelaskannya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi dia akan mengproyeksikan data dari dimensi besar ke dimensi kecil, di mana dimensi kecilnya itu adalah di mana data-data yang kita miliki diproyeksi memiliki variasi yang besar ya. Dan itu bisa diestimasi menggunakan undercomplete autoencoder. Nah, itu tadi data 3 dimensi. Seperti yang saya sudah bilang, autoencoder itu lebih general, ya jadi bisa juga digunakan untuk image. Nah, di sini kita menggunakan Vision MNIST, ya besarnya itu 28x28. Kita coba ekstraksi latent representation yang menggunakan stack autoencoder. Ya, jadi di sini bisa kita flatten pixelnya. Tadinya 2 dimensi, 28x28 jadi 1 dimensi dengan 784 unit input neurons ya. Lalu kita gunakan 3 hidden layer, di mana hidden layer kedua itu menjadi latent representation layer ya. Ya, tadinya 784 jadi 100 jadi 30, kemudian jadi 100 dan 784 lagi. Jadi ini adalah undercomplete autoencoder. Ya, dan ini adalah latent representation-nya. Jadi output dari hidden layer 2 ini yang paling kecil adalah latent representation-nya atau coding, dan ini kemudian bisa kita visualisasikan kembali menjadi sebuah grafik apa yang disebut dengan TSNI. Ini kalau misalkan kalian sedang mengerjakan tugas 2 ya. Kalau yang di tugas 2 itu menggunakan UMap, kalau ini TSNI sebenarnya sama aja, ada perbedaannya sih, cuma ini tidak kita terlalu bahas ya. Biasanya sekarang orang-orang menggunakan UMap bukan TSNI, tapi secara umum tugas UMap dan TSNI itu sama, yaitu melakukan grouping terhadap, kalau di sini latent representation yang mirip. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ini adalah latent representation untuk baju, shirts ya, ini untuk misalkan coats segala macam ya. Ini untuk celana, ini untuk bag ya, ini untuk shoes ya atau footwears.
Dan yang unik adalah setelah dilakukan, kita melatih sebuah autoencoder untuk image yang berbagai macam, itu image dengan apa, dengan fitur yang mirip itu kemudian akan berkelompok secara otomatis. Ya, di sini ada shirts, ya sudah bisa kita lihat, ini ada pants, shoe wears, dan tidak hanya itu, secara umum pun akan menjadi berkelompok. Ya, jadi di sini ada bisa dibilang adalah baju ya, jadi yang atas, yang ini adalah baju juga tapi yang bawah, yang pants ya. Ini ada bags ya, dan ini ada footwears. Jadi tidak hanya berkelompok di level image yang mirip, tapi juga berkelompok secara fitur-fitur yang mirip. Jadi inilah menunjukkan kalau misalkan kita memiliki data dan kemudian setelah kita coba merepresentasikan latent representation itu menggunakan TSNI dan UMap, dan kemudian kita bisa melihat apa ya, latent representation itu melakukan grouping terhadap data-data atau label-label yang sesuai ya, maka bisa kita argumen bahwa ya latent representation yang dipelajari itu sudah sangat baik ya, seperti ini. Nah, ada beberapa arsitektur autoencoder ya, ada yang stack ini maksudnya non-convolution operation ya, ada yang stack, convolutional, ada yang sifatnya denoising, ada yang sparse, ada yang variational. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi di sini ya, yang perlu kalian perhatikan itu sebenarnya adalah denoising autoencoder. Jadi denoising itu, jadi tadi sudah kita bahas sedikit ya mengenai diffusion. Diffusion itu sebenarnya denoising. Cuma nanti operasinya beda. Ya, nanti dicoba baca sendiri. Cuma sebenarnya itu adalah denoising. Kalau variational itu adalah sebenarnya Bayesian. Jadi kan kita sudah bahas kemarin ya, ada Bayesian, Bayesian model. Nah, variational autoencoder itu adalah Bayesian model. Nah, untuk stack dan convolutional itu sama ya, mirip dengan apa yang tadi kita sudah bahas di sini. Perbedaannya kalau stack itu hubungan antara layernya itu menggunakan fully connected layer atau dense layer. Kalau convolutional ya berarti hubungan antara layer itu menggunakan convolution operation. Itu aja perbedaannya. Nah, kalau di denoising autoencoder ya, maka input aslinya itu kemudian akan ditambahkan noise terlebih dahulu ya. Di sini contohnya menggunakan penambahan noising menggunakan Gaussian noise ya. Ini juga sama, walaupun dia ini yang perlu diperhatikan ya, walaupun dia terlihat ukurannya sama, tapi juga bisa beda atau sama, bisa undercomplete, bisa overcomplete ya. Jadi sebenarnya enggak, ini hanya untuk menunjukkan hidden layer aja. Ukurannya bisa terserah kalian. Tapi yang paling penting adalah kalau di sini adalah penambahan noising, bisa menggunakan noise-nya di awal ataupun bisa penambahan dropout. Ingat ya, kalau misalkan dropout itu nanti sebenarnya kita akan bahas besok, hari Rabu. Tapi dropout itu pada intinya adalah dropping beberapa neurons di sini, dari layer sebelumnya. Jadi misalkan kita punya dropout dengan probability 50%, maka secara umum output dari dropout layer ini adalah dia akan menghilangkan informasi di beberapa titik, dalam hal ini neurons ya, dengan probability 50%. Jadi kalau karena probability 50%, maka kira-kira 50 neurons itu akan hilang. Ya bisa dilihat jadi putih, ya jadi hilang. Ya. Jadi ada noise-nya. Nah, kemudian dari input itulah, dari noise data itu kemudian akan coba dihilangkan noise-nya, lalu kemudian akan dicoba direkonstruk kembali inputnya itu seperti apa. Nah, kalau sparse autoencoder itu biasanya sering digunakan menggunakan, kalau yang tadi ya, kalau di sini biasanya yang digunakan adalah undercomplete autoencoder.
Kalau sparse autoencoder itu biasanya menggunakan overcomplete, ya. Nah, kalau misalkan di sparse autoencoder itu biasanya nilai keluaran dari coding layer ini atau latent representation layer ini itu terbatas. Jadi misalkan contohnya di sini ya. Di sini kalau di under complete biasanya semuanya itu bisa aktif. Dalam artian dua neuron ini bisa aktif dan bisa kombinasinya macam-macam gitu ya. Kan output dari neuron sini kan biasanya dia real value. Ya, jadi bayangkan real value bisa koma, bisa minus, ya bisa ataupun bisa 0 sampai berapapun gitu ya. Jadi kombinasi antara H1 sama H2 itu bisa sangat banyak gitu. Nah, kalau di sparse autoencoder itu biasanya output dari neurons di layer ini itu terbatas. Jadi contoh, misalkan di sini hanya ada boleh satu neuron saja yang aktif pada saat yang sama, misalkan seperti itu. Nah, lalu supaya misalkan kita bisa bayangkan lagi ya, misalkan output dari Z1 ini, masing-masing neurons ini cuma bisa 1 atau 0. Ya, jadi di sini contohnya, kalau kita menggunakan restriksi tersebut, dalam artian hanya ada boleh satu neuron yang aktif, dan satu neuron itu hanya bisa outputnya 1 atau 0, ya maka kombinasi yang akan terjadi akan seperti ini, ya nggak? Jadi hanya ada 4, ya. Z4 aktif, Z3 aktif, Z2 aktif, Z1 aktif, dan yang lainnya itu 0. Maka yang bisa terjadi adalah code atau latent representation yang bisa direpresentasikan oleh layer ini hanya ada 4. Gitu. Ya, jadi di sini walaupun sparse, tapi dalam artian di sini ya satu neuron ini hanya bisa merepresentasikan tanda kutip objek yang dengan limit yang terbatas. Nah, bagaimana kita bisa melatih model seperti ini, sparse autoencoder ya, adalah menggunakan bisa L1 norm ya. Jadi kalau misalkan L1 norm ini maksudnya ingat ya, kalau di L1 norm itu waktu kita bahas di regularisasi, kita ingin supaya mayoritas dari weights-nya itu kan 0, ya nggak? Nah, jadi di sini juga sama. Jadi dia ingin membuat bagaimana mayoritas dari neurons ini output-nya itu 0. Ya, jadi di sini adalah contoh distribusi dari activation. Di sini ya activation-nya nilainya berapa, di sini berapa persennya aktif, ya, dan di sini adalah juga neuron mean activation, dan ini berapa persen neuron yang aktif, ya. Bisa kita lihat activation-nya itu sangat tinggi ya, ya, dan semuanya bisa memberikan nilai yang macam-macam ya, dari 0 sampai 1, dan ini juga min-nya itu rata-rata nilainya itu adalah 0,5. Ya, ini dari 300 unit. Nah, kalau misalkan kita menggunakan L1 norm, ya bisa kita lihat aktivasinya itu sangat terbatas. Ya, nilainya itu hanya yang mendekati 0 saja. Ya, rata-rata nilainya hanya mendekati 0, dan neuronsnya aktif itu pada saat yang sama hanya mendekati 0,1, dalam artian hanya sekitar 10% neurons yang aktif. Ya, kalau di sini kira-kira 50% neurons itu aktif. Ya, walaupun kita juga bisa lihat pernah ada semua neurons itu aktif ya, kira-kira seperti itu. Jadi menggunakan L1 norm itu untuk melakukan limitasi terhadap neurons yang aktif. Nah, bisa juga menggunakan KL divergence. Ya, ini juga sudah pernah kita bahas di minggu-minggu awal ya. Kullback-Leibler divergence. Ingat, KL divergence itu kita gunakan supaya dimana kita ingin melakukan fitting terhadap sebuah distribusi yang kita tidak ketahui. Ya, jadi dengan melakukan menggunakan KL divergence itu sebagai loss di latent representation itu, ya kita bisa mendapatkan sparse representation. Dan ini adalah kurva loss-nya ya. Kalau kita menggunakan L1 dan L2, bisa kita lihat L2 itu permasalahannya dia cukup besar ya, sparsity-nya. Sparsity-nya cukup besar. L1 norm itu sparsity-nya lebih bagus dibandingkan L2,
ya, tapi di sini dia ada titik di mana apa ya, sebenarnya titik ini nanti tidak ada derivasinya karena dia tiba-tiba berubah gitu ya, nggak smooth. Nah, kalau misalkan KL divergence itu ya sparsity-nya lebih bagus lagi, ya lebih sedikit lagi, dan dia di titik target sparsity-nya itu dia itu ada derivasinya. Derivasinya tidak bisa dideskripsikan. Di sini target sparsity-nya contohnya adalah ya di sini our target sparsity probability-nya adalah 10% atau 0,1 ya di sini target sparsity. Nah, nanti kalau misalkan kita coba bandingkan gitu ya distribusinya, ini saya dapatkan semuanya ini ya dari buku ini. Ini adalah without regularization, ini adalah menggunakan L1 norm regularization, dan ini adalah menggunakan KL divergence. Nah, bisa kita lihat masih ada aktivasinya itu ada tetap bisa ada yang aktif ya, jadi tidak hanya kepotong semua. Kalau di L1 norm itu kan kepotong semua ya, nilainya itu harus mendekati 0. Kalau ini dia lebih smooth dan juga aktivasinya lebih beragam. Ya bisa tapi rata-ratanya masih tetap 0,1, masih 10% gitu ya. Tapi dia itu lebih beragam. Nah, lalu yang berikutnya adalah variational autoencoder. Ya, variational autoencoder itu dia letter representation itu kalau yang tadi kan semuanya fix ya. Dalam artian letter representation itu adalah feature map sebenarnya ya. Yang kita pelajari itu kan sebenarnya nanti yang keluar untuk setiap image itu adalah feature maps yang fix. Nah, kalau di variational autoencoder itu letter representation-nya itu adalah sebuah Gaussian distribution. Ya, jadi di sini sama ya, ada input, hidden layer 1, hidden layer 2. Nah, hidden layer untuk di yang ketiga ini, yang hidden layer 2 ini bukannya menghasilkan feature maps, tapi menghasilkan mean dan variance. Ya, mean dan variance. Jadi menghasilkan Gaussian distribution. Ingat ya, kalau Gaussian distribution kan parameter itu mean dan variance. Nah, nanti di mean dan variance ini bisa kita tambahkan Gaussian noise, ya di mana nanti setiap dari Gaussian noise dari Gaussian distribution inilah kemudian kita bisa sampling, lalu kemudian kita masukkan ke hidden layer setelahnya menggunakan broadcast misalkan. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi ya perbedaan antara VAE dan autoencoder yang sebelumnya sudah kita bahas itu adalah VAE is a probabilistic autoencoder, ya di mana output dari sebuah model itu outputnya itu ada randomnya, ya jadi ada hasil randomnya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau lalu juga VA itu generative autoencoder ya karena hasil dari outputnya itu bisa bermacam-macam sesuai atau tergantung dari dari samplingnya. Jadi kalau misalkan di sini ya bisa dilihat misalkan original data space-nya itu adalah sebuah distribution yang sebenarnya kita tidak tahu ya. Lalu kita ada data X, ya kita masukkan ke encoder, ya kita masukkan ke encoder ke sini. Nah, encoder itu adalah sebuah fungsi, ya. Jadi X itu kita masukkan ke sebuah fungsi encoder, di mana fungsi encoder itu adalah sebuah conditional probability, ya, conditional probability, di mana conditional probability itu mengikuti normal atau Gaussian distribution dengan mu dan variance. Ya, jadi setelah training kita bisa menghasilkan mu dan variance ini. Ya, dan mu variance ini kemudian ya di sini. Ya, jadi di sini Gaussian distribution dengan mean dan variance ini. Kira-kira seperti itu. Nah, menggunakan mean dan variance yang dihasilkan dari probability ini, kita gunakan untuk sampling, ya. Bisa kita lihat letaknya itu agak sedikit bergeser, tapi masih berada di sekitar Gaussian distribution ini. Dan ini kemudian, ya bisa dilihat Z ini adalah sampel dari probability, conditional probability ini.
dan kemudian digunakan untuk lalu dimasukkan ke decoder. Dimasukkan ke decoder untuk mendapatkan output. Kira-kira seperti itu. Ini adalah variation autoencoder. Nah, lalu gimana caranya variation autoencoder ini bisa kita latih? Itu ada penambahan ya. Jadi masih sama seperti autoencoder lainnya, masih ada loss utamanya, masih reconstruction loss. Lalu yang kedua itu adalah adanya namanya latent loss atau menggunakan KL divergence gitu ya. Jadi ini udah ada loss untuk derivasinya, tapi pada ya teorinya ini adalah KL divergence. Ya, lalu di sini ya ini hanya penurunan untuk latent representation untuk KL divergence saja. Nah, lalu karena kita ada variationalnya ya, ini adalah variational latent representation, maka kita juga bisa melakukan atau mengenerate atau melakukan rekonstruksi dengan menggabungkan latent representation yang ada. Jadi di sini ya contohnya, setelah kita latih, misalkan kita memiliki latent representation dengan dimensi 10, ya. Lalu di sini ini adalah generated image-nya. Nah, ini bisa kita interpolasi menggunakan misalkan dimensinya itu tadinya 10 kali 10 itu kemudian kita interpolasi. Jadi bisa kita lihat misalkan rekonstruksinya ini adalah short, lalu kemudian inilah dress. Nah, ini gabungannya. Lalu ini juga ada back, terus ada showers, nanti ada gabungannya. Jadi walaupun sebenarnya dalam artian tidak make sense ya, tapi penggabungan latent representation ini juga kemudian menjadi suatu hal yang menarik di generative networks gitu. Karena pada dasarnya gabungan dari latent representation itu kita bisa membuat image yang baru, dan nanti menggunakan menggunakan approach yang lebih sophisticated, kita bisa menghasilkan image yang masih tetap make sense gitu. Tapi ini hanya contoh aja ya. Jadi bagaimana menggunakan VA itu output dari sebuah input itu bisa kita interpolasi ya. Walaupun sebenarnya nanti autoencoder juga bisa, tapi dia menggabungkan antara dua latent representation. Kalau ini bisa langsung kita interpolasi. Ya, jadi di sini sebentar. Oke, nah kalau misalkan di sini sih ya, lebih berbicara mengenai implementasi dari autoencoder dan juga penggunaan dari latent representation. Ya, jadi nanti autoencoder itu bisa digunakan untuk unsupervised pre-training. Ya, jadi itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalau untuk di deep learning itu initial weights itu sangat penting. Jadi kalau misalkan kita datanya hanya sedikit, terutama untuk yang label data, itu kita bisa lakukan pre-training dulu menggunakan data-data yang tidak ada labelnya. Lalu juga untuk trainingnya kita bisa menggunakan greedy layer wise training using autoencoder. Jadi kita melakukan training per layer. Lalu juga kita bisa menggunakan multiple learning. Ya, jadi distance between two atau multiple inputs in latent space, atau biasa kita sebut sebagai contrastive atau metric learning. Ya, contoh ini misalkan kita melatih autoencoder untuk unsupervised pre-training ya. Jadi awalnya kita gunakan unlabeled data untuk dilakukan rekonstruksi ya. Jadi input lalu kita ada reconstruction-nya. Lalu setelah kita yakin bahwa hasil rekonstruksinya itu sudah bagus, ya kita bisa gunakan copy parameternya ini ya ke sebuah arsitektur yang mirip, tapi tidak ada decodernya, ya lalu kita gunakan untuk klasifikasi. Itu bisa dilakukan seperti itu.
dan biasanya hasilnya lebih bagus dibandingkan kalau kita melakukan training dari awal. Nah, lalu juga bisa menggunakan greedy layer wise training ya. Jadi dilakukan itu dengan apa ya? Dengan per layer ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini kita mulai hanya menggunakan satu layer aja, melakukan rekonstruksi menggunakan satu layer. Lalu di hidden layer kedua, untuk hidden layer kedua ya, kita inputnya kita resize jadi lebih kecil, ya lalu kita training, ya sama juga masih melakukan apa namanya? Di sini harusnya melakukan rekonstruksi juga ya, harusnya ini ada output layer yang juga di resize. Nah, lalu untuk hidden layer yang ketiga di sini ya kita latih di mana parameternya itu sudah kita copy semua. Kira-kira seperti itu. Itu juga biasanya akan meningkatkan hasil dari rekonstruksi. Nah, ini untuk contoh metric learning ya. Ini biasanya nama lainnya itu biasa ada Siamese learning atau misalkan contrastive learning atau apalagi. Banyak deh pokoknya yang pakai multiple apa ya? Multiple model itu biasanya mirip ya dengan metric learning. Jadi pada saat yang sama idenya adalah kalau dua buah image itu kita masukkan ke sebuah model itu biasanya memiliki latent representation atau embedding atau coding yang berbeda ya. Nah, itu bisa kita hitung jaraknya, distance-nya. Ya, makanya biasanya disebut metric learning karena kita menghitung jarak antara dua atau lebih latent representation dan atau biasa kita sebut sebagai contrastive learning karena loss antara dua embedding ini biasanya disebut sebagai contrastive loss. Nah, ini adalah contoh visualisasi ya. Visualisasi dari metric learning untuk dua buah digit image di MNIST. Ini untuk digit 4 dan 9 sebenarnya. Nah, bisa kita lihat ya orang-orang itu kan tulisannya bisa beda-beda ya. Ada yang tulisan 4-nya seperti ini, ada yang mendekati ke 9. Nah, kalau misalkan lalu kita coba cari embedding-nya, cari latent representation-nya, ya lalu kita lihat di TSNI, bisa kita lihat jaraknya itu ada yang benar-benar berbeda, ada yang mirip. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita gunakan. Jadi bisa aja kita latih lagi model kita supaya distance-nya itu semakin jauh antara objek yang kita inginkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya juga tidak cukup ya. Nah, nanti kita akan teruskan ke hari Rabu untuk Generative Artificial Networks. Untuk itu, kalau ada yang pertanyaan untuk autoencoder, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai situ saja ya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, silakan chat sesuatu di chat box, supaya saya tahu kalian ada hadir di sesi ini. Lalu juga saya ingin mengingatkan ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ya, deadline-nya sudah ada. Lalu untuk quiz recap ya, mungkin akan dilakukan minggu UTS, tapi saya berikan waktu misalkan 2 minggu UTS itu terserah mau dilakukan kapan, itu bisa saja. Ya itu aja deh, biar nggak usah bingung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, atau misalkan ada pertanyaan ya silahkan tanyakan di Skele.
atau lewat email juga boleh, tidak masalah. Jadi apabila sudah absen, silahkan meninggalkan sesi. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.